Hai anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Seperti kita ketahui bahwa pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari konsep nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan membahas materi yang baru seperti sudah Bapak sebutkan bahwa kita akan mempelajari sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bagaimana? Penasaran bukan? Mari kita belajar. Baiklah, jika sebelumnya kalian sudah mengetahui bagaimana sifat nilai mutlak yang melibatkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, maka kali ini kita juga akan mempelajari sifat nilai mutlak yang melibatkan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sifat-sifat tersebut adalah untuk setiap A dan X bilangan real, maka akan berlaku yang pertama, jika A lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka nilai X akan besar dari sama dengan minus A dan kurang dari sama dengan A. Yang kedua, jika mutlak X lebih dari A dan A lebih dari 0, maka nilai X akan lebih dari sama dengan A atau nilai X kurang dari minus A. Itulah tadi sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Baik, untuk lebih paham bagaimana tentang sifat nilai tersebut, kita selanjutnya akan membuktikan sifat nilai mutlak yang melibatkan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang pertama yaitu jika A lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka nilai X akan besar dari sama dengan minus A dan kurang dari sama dengan A. Buktinya adalah karena nilai X lebih dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A, maka ini berarti min A kurang dari X dan X kurang dari A. Kita lihat terlebih dahulu untuk nilai X lebih dari sama dengan 0. Akibatnya nilai mutlak X akan sama dengan X. Sedangkan kita ketahui bahwa nilai X itu kurang dari A, maka akan terbukti bahwa nilai mutlak X kurang dari A. Selanjutnya kita akan melihat untuk nilai X kurang dari 0. Akibat dari nilai X kurang dari 0, maka mutlak X akan sama dengan min X, atau minus mutlak X akan sama dengan X, atau juga dapat kita katakan bahwa nilai X sama dengan min mutlak X. Dari X sama dengan min mutlak X dan min A kurang dari X, maka dapat juga kita tuliskan atau kita katakan bahwa min A kurang dari min mutlak X. Ketika min A kurang dari min mutlak X kita kalikan dengan min 1, maka kita akan memperoleh A lebih dari mutlak X atau mutlak X kurang dari A. Dan ini terbukti bahwa ketika nilai A lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka nilai X akan lebih dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Bagaimana? Menarik bukan? Selanjutnya kita akan membuktikan sifat yang kedua. Pembuktian yang kedua yaitu jika mutlak X lebih dari A dan A lebih dari 0, maka nilai X akan lebih dari sama dengan A
atau nilai X kurang dari min A. Buktinya adalah, misalkan ada mutlak X lebih dari A, maka nilai X akan lebih dari A atau nilai X itu kurang dari A. Kemudian minus A akan lebih dari X jika dan hanya jika nilai X itu lebih dari A. Jadi kita mempunyai bahwa nilai X besar dari min A dan kurang dari A. Sebaliknya, jika min X lebih dari min A dan kurang dari A, maka dapat kita katakan bahwa X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari min A. Jadi ini terbukti bahwa ketika nilai mutlak X lebih dari A dan A lebih dari 0, maka nilai X akan lebih dari sama dengan A atau X kurang dari minus A. Baiklah, itulah tadi pembuktian dua sifat dari ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi tentang konsep ketidaksamaan, kita akan melihat contoh yang akan kita kerjakan bersama-sama. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, perhatikan contoh berikut. Diberikan sebuah ilustrasi, terdapat pada gambar yaitu ikan-ikan yang sedang berada di tengah laut. Maka dari ilustrasi tersebut diberikan sebuah persoalan, yaitu terdapat aturan untuk memancing ikan di sebuah teluk di kota K. Untuk menjaga kelestarian di sekitar teluk, dianjurkan memancing di laut dengan kedalaman yang optimal. Pada saat menangkap jenis ikan tertentu memenuhi pertidaksamaan 8 dikali mutlak D kurang 150 kurang 432 kurang dari 0 dalam satuan meter. Maka tentukan jangkauan kedalaman yang dianjurkan untuk menangkap jenis ikan tersebut. Jawablah dengan pertidaksamaan yang sederhana. Baik anak-anak, untuk menjawab persoalan di atas, maka kita harus menggunakan pertidaksamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Alternatif penyelesaian seperti sudah kita ketahui bahwa terdapat pertidaksamaan yaitu 8 dikali mutlak D kurang 150 kurang 432 kurang dari 0, dengan D adalah kedalaman optimal dalam satuan meter. Sehingga pertidaksamaan di atas dapat kita tulis sebagai 8 dikali mutlak D kurang 150 kurang 432 kurang dari 0. Masing-masing ruas harus kita tambahkan dengan 432, maka akan menghasilkan 8 dikali mutlak D kurang 150 dikurang 432. Setelah itu kita harus mengalihkan kedua ruas dengan 1/8, maka kita akan mendapatkan persamaan mutlak D kurang 150 kurang dari 54. Nah, kita dapat pertidaksamaannya, langsung kita operasikan dengan operasi konsep nilai mutlak yang telah kalian pelajari sebelumnya, bahwa ketika mutlak D kurang 150, maka akan besar dari 54 dan kurang dari 54. Kita harus menolkan ruas yang berada di tengah, maka kita harus menambah ketiga ruas dengan 150. Setelah kita tambahkan dengan 150, maka akan kita dapatkan kedalaman yang optimal, yaitu sebesar antara 96 dan 204. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedalaman yang dianjurkan untuk menangkap ikan jenis tersebut adalah di antara 96 meter sampai 204 meter. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah sekali bukan? Bapak harap kalian dapat memahami sifat pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel yang telah kita pelajari kali ini.
Selanjutnya, untuk kembali mengasah pemahaman kalian tentang materi yang sudah dipelajari, akan ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Berikut adalah soal-soalnya. Itulah tadi pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa kerjakan soal-soalnya ya, agar pemahaman kalian tentang konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel semakin bagus. Bapak ucapkan terima kasih dan semangat belajar. Kita akan berjumpa kembali pada video pembahasan soal-soal yang sudah diberikan. Dadah.